Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadil Rama Irgianda Marisa dengan NIM 43020210054. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema prosedur dalam berwakaf dan pengembangan wakaf produktif serta manfaat dalam hidup, yang diberikan oleh dosen Ibu Eni Rahmawati selaku dosen pengampu manajemen wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakhofa. Asal kata wakhofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Menurut para ahli, yang pertama, Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Selanjutnya, prosedur wakaf. Berikut merupakan prosedur wakaf di Indonesia. Yang pertama, wakif yang akan mewakafkan tanahnya harus menghadap kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yang menangani wilayah tanah wakaf itu untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kedua, ikrar wakaf disaksikan oleh sedikitnya 2 orang saksi dewasa yang berakal sehat dan dilakukan secara tertulis. Ketiga, ikrar wakaf dapat juga ditulis dengan persetujuan kantor Departemen Agama yang menangani wilayah tanah wakaf itu, dan hal tersebut dibicarakan di hadapan PPAIW. Keempat, tanah wakif tersebut dalam keadaan tuntas bebas dari ikatan dan sengketa. Jika ikrar wakaf telah memenuhi syarat dengan lengkap, PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf tanah. Selanjutnya, rukun dan syarat dari wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Syaratnya balik, berakal sehat, dan tidak terpaksa atau harus sukarela. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau mauquf. Syaratnya bernilai milik pihak yang mewakafkan dan tanah lama untuk digunakan. Ketiga, sasaran atau penerima wakaf atau bisa disebut mauquf Allah. Syaratnya harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah. Jika wakaf diperuntukkan membangun tempat ibadah untuk umum, maka harus ada badan hukum yang menerimanya. Keempat, pernyataan wakaf. Syarat wakaf harus dinyatakan secara lisan atau tulisan. Bagi yang tidak mampu, boleh menyatakan dengan isyarat. Yang kelima, ikrar
penyerahan atau akad. Selanjutnya, pengembangan wakaf produktif. Dalam pengembangan wakaf produktif ada 4. Yang pertama, dimensi ekonomi Islam dalam wakaf. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif, baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat seperti tempat sholat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit yakni di rumah sakit, atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Yang kedua, optimalisasi pengelolaan wakaf dalam membangun ekonomi. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non-wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak. Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan, sedangkan di luar kota wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah permukiman. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Yang ketiga, mengelola wakaf layaknya berorientasi bisnis Islam. Pengelolaan secara profesional menempati posisi paling dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolaannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seada-adanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme, kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, manfaat pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional, dan asas profesionalitas manajemen harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya keempat, wakaf modal solusi pembangunan ekonomi umat. Pembangunan ekonomi adalah suatu keadaan diperlukan bagi perbaikan kualitas kehidupan, bahwa Islam menekankan konsep pembangunan tidak terlepas dari tata nilai, etika, dan moral, sebab pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai.
ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan umat manusia dalam semua dimensinya. Peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, yakni yang pertama, melalui simpanan wakaf yang ditujukan untuk melayani proyek-proyek pembangunan akan tercapai kekuatan finansial baru yang menyokong perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu adalah kebutuhan finansial yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi negara. Yang kedua, membantu pendirian infrastruktur. Ketiga, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Keempat, berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat. Selanjutnya, manfaat wakaf produktif. Manfaat ada 4 yang saya jelaskan ini. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Wakaf produktif dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana wakaf yang diinvestasikan dalam proyek produk ekonomi produktif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi seperti fasilitas produksi, sarana distribusi, atau pusat-pusat pelatihan. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Wakaf produktif memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial. Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatkan pendapatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan, wakaf produktif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Maaf bila ada salah dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.